Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mustika Rosalina dengan NIM 857527028 di praktikum IPA dengan judul pencernaan makanan. Sistem pencernaan pertama adalah mulut, merupakan sistem pencernaan yang paling awal dari saluran pencernaan. Saat makan, kita akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil yang dibantu oleh gigi kita. Air liur akan bercampur dengan makanan dan mulai memecahnya menjadi bentuk yang membuat tubuh lebih mudah menyerap dan menggunakannya. Lalu, ketika menelan lidah, akan memasukkan makanan ke tenggorokan dan kerongkongan. Sistem pencernaan yang kedua ialah kerongkongan yang terletak pada tenggorokan, tepatnya dekat trakea. Organ ini berfungsi menerima makanan dari mulut saat menelan. Selain itu, ada pula epiglotis, lipatan kecil pada sisi atas tenggorokan saat menelan untuk mencegah tersedak. Ketika memasuki kerongkongan berlangsung serangkaian kontraksi otot yang bernama gerak peristaltik. Gerak ini akan mengantarkan makanan ke perut atau ke lambung. Namun, pertama-tama otot-otot seperti cincin pada bagian bawah kerongkongan yang bernama sphincter esofagus bagian bawah harus rileks untuk membiarkan makanan masuk. Kemudian, sphincter akan berkontraksi dan mencegah isi perut mengalir kembali ke kerongkongan. Sistem pencernaan makanan yang ketiga adalah lambung, yang mana organ ini berbentuk seperti kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. Selanjutnya, enzim-enzim ini melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Sementara itu, sel-sel pada lapisan perut mengeluarkan asam dan enzim yang kuat untuk proses pemecahan. Ketika penyerapan makanan yang masuk sudah cukup, makanan sisa akan menuju ke usus kecil. Sistem pencernaan makanan yang keempat adalah usus halus beserta sistem pencernaan yang berperan penting dalam pencernaan, namun tidak dilewati makanan yakni pankreas, hati dan kantong empedu. Usus halus ini terdiri dari 3 segmen yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ini adalah tabung otot panjang yang memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Tidak hanya kerongkongan, gerak peristaltik juga berlangsung pada organ ini untuk memindahkan makanan dan mencampurkannya dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati. Duodenum atau usus 12 jari adalah segmen pertama dari usus kecil yang bertanggung jawab atas proses pemecahan makanan. Sementara itu, jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Isi usus halus mulai setengah padat dan berakhir dalam bentuk cair setelah melewati organ. Setelah penyerapan nutrisi selesai, cairan sisa makanan akan melewati usus kecil dan masuk ke usus besar. Lalu ada pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum insulin. Duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Organ satu ini juga bertugas membuat insulin meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Sistem pencernaan lainnya adalah hati atau liver memiliki banyak fungsi. Fungsi utamanya sebagai organ sistem pencernaan manusia adalah memproses nutrisi. Empedu yang berasal dari organ hati akan masuk ke usus kecil. Zat ini memainkan peran penting dalam pencernaan lemak dan beberapa vitamin. Lalu kantong empedu yang berfungsi menyimpan dan mengonsentrasikan empedu dari organ hati. Selanjutnya, organ ini akan melepaskannya ke duodenum pada usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Sistem pencernaan selanjutnya adalah usus besar yang menjadi organ berfungsi untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman. Bentuk dari organ ini adalah tabung otot panjang yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Biasanya perlu waktu sekitar 36 jam untuk feses melewati usus besar. Feses sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. Bakteri baik ini melakukan beberapa fungsi yang berguna seperti mensintesis
berbagai vitamin, memproses produk limbah dan partikel makanan, serta melindungi dari bakteri berbahaya. Sistem pencernaan lainnya setelah usus besar adalah rektum, yaitu organ yang memiliki ruang luas sepanjang 20 cm yang menghubungkan usus besar ke anus. Fungsi organ sistem pencernaan manusia ini adalah menerima feses dari usus besar. Selanjutnya, rektum akan memberi sinyal ke tubuh bahwa ada feses yang harus keluar dan menahan feses sampai terjadi evakuasi. Sistem pencernaan setelah rektum adalah anus yang merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini berupa saluran sepanjang 5 cm yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektum dan memungkinkan kamu mengetahui apakah isinya cair, gas, atau padat. Anus memiliki otot sphincter yang penting untuk mengontrol feses. Sementara itu, otot dasar panggul akan membentuk sudut antara rektum dan anus yang mencegah feses keluar ketika belum waktunya. Dr. Rizal Fadli, tahun 2023.